Seluruh isi konten ini merupakan fakta lapangan dan kajian hukum dari pekerjaan atau program pemberitaan yang sedang kami investigasi atau selidiki, dan seluruh fakta-fakta tersebut sudah terkonfirmasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konten ini merupakan pendapat hukum atau legal opini mengenai tindak pidana korupsi dan hukum dari Perkumpulan Litipikor AHCW dan merupakan edukasi tentang korupsi dan hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pendukung dan fans Litipikor NHICW yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau W hingga ke Pulau Rote, dan dimanapun saat ini Anda berada. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Litipikor NHICW telah melakukan investigasi data dan lapangan terhadap penggunaan dana BOS tahap 2 dan tahap 3 pada tahun anggaran 2020 dan penggunaan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2021, 2022 hingga tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 di SMK Negeri 7 Medan. Berdasarkan investigasi data dan lapangan tersebut, ditemukan bahwa 1. Pada tahap 2 dan tahap 3, oknum kepala sekolah SMK Negeri 7 Medan masih menganggarkan dana BOS sebesar kurang lebih 1,5 miliar rupiah pada beberapa komponen penggunaan dana BOS di K7A. Padahal saat itu Presiden dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan dan surat edaran yang berisi bahwa saat itu Indonesia sedang menghadapi bencana non-alam yaitu COVID-19. Karena itu seluruh sekolah yang ada di Indonesia diliburkan dan semua aktivitas pengganti proses belajar dan mengajar dilakukan secara online. Dengan demikian kami menduga bahwa penggunaan dana BOS sebesar kurang lebih 1,5 M tersebut di atas tidak digunakan sesuai juknis penggunaan dana BOS dan berpotensi kuat telah diselewengkan. 2. Pada tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2021, oknum kepala sekolah SMK Negeri 7 Medan telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebanyak 329 juta rupiah lebih. 3. Pada tahap 3 tahun anggaran 2021, oknum kepala sekolah SMK Negeri 7 Medan belum melaporkan penggunaan sejumlah dana BOS yang direncanakan dan dianggarkan pada tahap 3 tahun anggaran 2021. 4. Karena penggunaan dana BOS tahap 3 tahun 2021 tidak dilaporkan, maka dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2022 di SMK Negeri 7 Medan ini tidak dicairkan. 5. Tahap 2 dan tahap 3 pada tahun anggaran 2022, oknum kepala sekolah SMK Negeri 7 Medan telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebanyak 600 juta lebih. 6. Pada tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023, oknum kepala sekolah SMK Negeri 7 Medan telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebanyak 340 juta rupiah lebih. Maka total dana pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang sudah diterima oleh oknum kepala sekolah SMK Negeri 7 Medan ini mulai tahun anggaran 2021 hingga pada tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 adalah sebesar kurang lebih 1 miliar 270 juta rupiah lebih. Pada juknis penggunaan dana BOS disebutkan bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah setiap tahunnya dapat digunakan untuk perbaikan pelapon dan kaca gedung sekolah yang rusak dan pengecetan dinding bangunan gedung sekolah. Namun berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 terhadap fisik bangunan SMK Negeri 7 Medan ini, kami menemukan bahwa plafon dan kaca jendela bangunan gedung SMK Negeri 7 Medan ini banyak yang jebol dan pecah. Permukaan dinding bangunan gedung yang kusam dan keriting karena sudah lama tidak dicat ulang. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu konsentrasi, bahkan mengancam keselamatan siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Berdasarkan uraian fakta dan data lapangan tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 7 Medan ini mulai tahun anggaran 2021 hingga tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 sebesar kurang lebih 1 miliar 270 juta rupiah kami duga telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah SMK Negeri 7 Medan ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Berdasarkan uraian fakta dan lapangan tersebut di atas, maka kami menduga bahwa oknum SMK Negeri 7 Medan ini telah menyelewengkan dana BOS mulai dari tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020 hingga tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 sehingga berpotensi telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah dengan estimasi sebanyak 2 miliar 770 juta lebih. Dugaan terjadinya penyelewengan penggunaan dana BOS di SMK Negeri 7 Medan ini dapat terjadi karena
lemahnya dan adanya pembiaran dari oknum tim bos dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, dugaan terjadinya penyelewengan dana bos di SMK Negeri 7 Medan ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Dugaan telah terjadinya penyelewengan penggunaan dana bos di SMK Negeri 7 Medan ini telah kami konfirmasi secara tertulis kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Medan. Namun hingga pers rilis ini kami perbuat, kami tidak mendapatkan jawaban dan tanggapan. Karena itu, dugaan tersebut di atas kami anggap benar-benar telah terjadi. Dengan demikian, oknum Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Medan berpotensi telah memenuhi unsur untuk disangkakan melanggar pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga investigasi tindak pidana korupsi di Indonesia, kami dibatasi oleh undang-undang dan peraturan hanya sebatas mengungkap dan melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di sekolah ini ke aparat penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar kerugian keuangan negara atau daerah tersebut di atas dapat segera dikembalikan ke kas keuangan negara atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana bos di SMK Negeri 7 Medan ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Demikian pers rilis ini kami perbuat, Jakarta 27 November tahun 2023 atas nama Presiden Direktur LIT Pikor NHICW Deputi Hubungan Masyarakat David Malau. Ucapan terima kasih spesial kami sampaikan kepada masyarakat dan warga Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga selesainya pelaksanaan investigasi ini. Negara rusak bukan karena orang jahat akan, tetapi disebabkan oleh orang baik yang kerjanya hanya diam saja. Dukung terus aksi investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi pendukung dan donatur perkumpulan LIT Pikor AHICW. Donasi dapat saudara salurkan ke nomor rekening BRI nomor 01940102128453 atas nama Investigation Corruption Watch. Konfirmasi donasi dapat di WA-kan ke nomor 085263989311 Departemen Fundraising. Sekecil apapun, donasi yang Anda berikan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.